Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mm-mm. Babu kasama yaksi kosmis sadaqat. Bab berbicara tentang pembagian sedekah. Hadis 628. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahillu sadaqatu li ghaniyyin illa li khamsah illa li khamsah. Tidak boleh sedekah diberikan kepada orang kaya kecuali karena 5 alasan. Li'amilin 'alaiha, karena dia menjadi amil. Au rajulin istaroha bimalihi au gharimin, atau seseorang yang istaroha membelinya dengan hartanya, au gharimin, atau dia berhutang, au ghazin fi sabilillah, atau yang berperang di jalan Allah, au miskin, itu apa itu, tusuddiqo alaihi minha, atau orang miskin yang disedekahkan kepadanya, fa'ahda minha lighani, lalu dia hadiahkan kepada orang kaya. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa Shahhahul Hakim. Boleh kita lihat di catatan kaki, Pak. Nih. Qauluhu li ghaniyyin huwa man yamliku auqiyah au qadra ma yughzihi wa ya'i wa yu'shihi li'amil 'alaiha. Dimaksud kaya yang memiliki setakar atau seukuran tertentu yang bisa menjadi makanan siang atau malam. Di batasan kaya bukan ini itu ini itu. Ini kayaknya sedekah fitrah ini. Ya, pokoknya dia memiliki makanan cukup untuk 1 hari itu. Terus li'amilin 'alaiha ay mayya'malu 'ala sadaqah min nahwi hasyir. Amil yaitu amilin, orang yang bekerja mengurus sedekah, seperti hasyir yang mengumpulkan, hasib yang hitung, katib yang catat. Fayajuzu lahu akhdhu amalatihi wa ajrihi minas sadaqah. Dia boleh mengambil upah kerjanya dari sedekah. Wa in kana ghaniyan, meskipun dia kaya. Gharim ay madi madiun, yang berhutang. Qila al muradu bihi akhzud dain li islahi zatil bain. Maksudnya gharim yang punya hutang yaitu mengambil alih utangnya
demi keselamatan dua yang berselisih, au tahmilu hammalah, atau untuk menanggung orang yang punya beban. Amma idza akhadzad dain li nafsihi. Adapun ketika dia berhutang untuk kepentingan dirinya. Fa in kana la yastati'u ada'ahu, kalau dia tak mampu membayarnya, fa huwa min jumlatil fuqara, maka dia terima sedekah atau zakat atas nama fuqara. Wa illa fa huwa ghani. Kalau tidak, dia masuk kategori kaya. La yahillu lahu shadaqah. Maka tak boleh dia menerima sedekah. Kembali ke teks, Pak. Nah, hadis 628 ini betapapun judulnya adalah pembagian sedekah, mengandung sedekah bisa jadi yang wajib, bisa jadi yang sunnah. Kalau yang wajib bisa jadi zakat mal, bisa jadi zakat fitrah. Oleh karena itu hadis ini cerita tentang pembagian, pembagian objek zakat. Ya. Baru kita baca ulang. La tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsah. Nggak halal, nggak boleh. Sedekah diberikan kepada orang kaya kecuali 5 alasan. Yang pertama, dia kaya. Li'amil. Dia bertugas menjadi amil. Boleh maknanya. Zakat atau sedekah yang dia terima bukan atas nama bahwa dia orang kaya. Tapi sekaligus kita harus pahami karena dia amil. Kedua, rajulin istaroha bimalihi au gharimin. Ini dulu. Rajulin istaroha bimalihi. Orang yang membelinya, membeli sedekah dengan hartanya. Maka itu masuk kategori dia termasuk yang boleh memanfaatkan zakat. Zakat terkumpul beras. Banyak di masjid. Udah, dia ambil dengan satu transaksi dia beli. Itu boleh dia menerima. Kan substansinya mah itu itu barang zakat atau barang sedekah. Itu dua udah tuh. Yang pertama amil, yang kedua dia beli. Yang ketiga au gharimin, dia berhutang. Dan memang dalam ayatnya surat At-Taubah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wabnis sabil wal gharimin, yang berhutang. Yang berhutang bagaimana? Masuk kategori mustahik zakat. Yaitu dia berhutang untuk kemaslahatan umum. Apa yang itu? Panitia pembangunan masjid membuat harus berhutang. Karena kekayaannya, uangnya yang ada sudah dilimpahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Utang dia sama material. Itu kurang lebih. Nah, terus ada dana zakat. Boleh tuh dia terima. Gharim. Jadi bukan cuma utang untuk kepentingan pribadi, bukan.
Ya. Au ghazin fi sabilillah. Yang ikut berperang di jalan Allah. Kan ini cerita orang kaya nih. Nggak boleh terima zakat kecuali 5. Yang pertama amil. Yang kedua dia beli. Yang ketiga dia berhutang. Yang keempat gharim. Ghazin. Jihad di jalan Allah. Maka dia boleh menerima zakat walaupun kaya. Baru yang kelima ya. Au miskin. Tusaddiqu tusaddiq tusad atau tusud tusuddiqu alaihi minha fa ahda minha li ghani. Atau orang miskin, kok ini li ghaniyin orang miskin, yang diberikan sedekah kepadanya lalu dia hadiahkan kepada orang kaya karena satu dan lain hal, diberikan karena dia punya hutang, umpamanya punya pinjaman, punya tunggakan, umpamanya berikan, maka boleh menerima si orang kaya itu. Ya, kita banyak orang kaya. Ada yang kaya ono, kaya itu, kaya semua ini. Ya, selesai. Kita teruskan dulu. 629. Wa an Abdullah ibni Adi ibn al-Khayyar anna rajulain hadatsahu. Dari Ubaidullah bin Adi bin Khayyar ada 2 orang, kata dia nih, cerita kepadanya. Annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alani minas sadaqah. 2 orang itu datang kepada Rasulullah bertanya tentang sedekah. Fa apa ini? Faqalaba fihimal basar. Fara'ahuma apa ini? Jaldain. Faqala in syi'tuma a'taitukuma wala hadza fiha li ghani wala li qawi muktasab. Li qawiyyin muktasibin. Muktasib ya. Eh 2 orang tadi datang kepada Rasulullah bertanya tentang sedekah. Faqalaba fihim al-basar. Maka pas dia bertanya tentang sedekah, Nabi kolaba, kedap-kedip, membalikan matanya pada keduanya. Faro'ahuma jaldain. Maka Nabi melihat keduanya ada bekas jilid, jilid pukulan, hukuman. Fakala, Nabi berkata, in syi'tuma a'taitukuma wala hadza fiha li ghani. Aku eh, Nabi bersabda, jika kalian mau aku berikan kepada engkau berdua. Namun ini tidak ada bagian buat orang kaya. Juga bagi orang yang kuat berusaha. Si gagah, udah minta-minta. Kita suka begitu. Lewat depan rumah gagahan dia. Sama kita minta-minta. Kurang lebih begitu. Boleh kita lihat catatan kaki, Pak Jamal. Nah, ini dia nih. 629.
Qauluhu faqalaba fihi mal basar ay rafa'ahu wa khafadahu. Pas dia minta, Nabi kedap-kedip matanya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dia angkat, dia turunin. Jildain bi fathil jim. Oh, jaldain. Wasukunil lam. Au kasriha. Ai kawiyain. Kuat. Bukan ada tanda jilid, bukan. Kuat. Keker. Dua orang yang datang ke Nabi minta itu keker-keker. La hazza ay la nasiba wala haqqa. Dia tidak punya hak, tidak punya bagian. Liqawiyin muktasib. Kuat bisa berusaha. Bisiqatismil fa'il. Ay yaktasibu qadra kifayatihi. Dia bisa berusaha. Wa qawluhu in syi'tuma a'taitukuma. Ay in akhaza sadaqah zillah wa haram alal jalid. Ya, jalid. Al-qawi. Wa in syi'tuma tanawalal haram a'taitukuma iya. Wah. Kalau engkau ambil sedekahku, ini adalah kehinaan. Dan itu haram bagi orang yang badannya kuat. Dan jika engkau mau, berarti engkau memperoleh yang haram yang aku berikan kepada engkau. Qalahu taubikhan wa taglizan. Ini diucapkan Nabi taubikh karena menjelekkan, jelek kali mesti gagal udah minta-minta. Kita suka begitu. Wah, kan pura-pura di konteks kita kekinian loh. Pura-pura, pura-pura miskin. Padahal udah selesai minta, maklar pulang. Oh ngacir, ternyata bawa motor. Ya dah, ditipu gitu. Oke, kita coba kembali Pak ke teks 629. Tuh, 629. Saya coba ulang. An Ubaidillah ibn Adi ibn al-Khayyar anna rajulain hadasahu. Ada dua orang yang cerita kepadanya. Apa ceritanya? Annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya datang kepada Rasulullah, ngapain? Yas'alanihi minas sadaqah, minta sedekah. Faqalaba fihim al-basar. Nabi kedap-kedip. Maksudnya sekali ngelihat ke atas terus ke bawah, ke atas ke bawah. Kiasan ini kinaya. Apa maknanya? Tanya orang segede ini, sekuat ini, bisa ngangkat beban berat, kok minta-minta? Gitu kurang lebih. Fara'ahuma jalid, jalidain. Maka dia lihat keduanya orangnya kekar, ya, spearnya gede. Fakala, maka Nabi bilang, insi itu atau itu kuma, kalau mau saya beri. Walahazza fihi maligani. Padahal ini tidak ada bagian untuk orang kaya, walaliqawiyin muktasib juga tidak ada bagian buat orang yang kuat berusaha. Baru konteksnya kelihatan dengan tema, yaitu temanya membagikan zakat, membagikan sedekah. Secara naluriah, kita juga begitu kadang-kadang. Dia orang tuh si gagal minta sedekah. Ada yang keliling-keliling kampung rapi, cakep, ya, tidak seperti orang berkekurangan. Akhirnya anulah dilema besar buat kita. Ya, hadis berikutnya Pak. 630 berarti.
30. Ini dia. Wa an Qubaisah ibni Mukhariq al-Hilali radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasah. Minta-minta nggak boleh kecuali salah satu dari tiga orang berikut. Rajulin taham malah hamalatan fahalat lahul mas'alatu hatta yusibaha. Ada orang yang punya banyak beban berat dalam ma'isyah kehidupan. Maka dia boleh minta sampai dapat. Summa yumsik. Kalau udah dapat, stop, jangan minta lagi. Itu jadi profesi. Kedua, rajulin asobathu jaihah ijtahat malahu. Seseorang yang tertimpa bencana, musibah, sehingga uangnya, hartanya habis. Salah satu min zawil hija min qaumihi. Salah satu dari kaumnya ada yang tertimpa. Laqad asabat fulanan faqah. Membuatnya menjadi, si fulan itu menjadi miskin. Fahalat lahul masalah. Boleh dia meminta. Hatta yusiba qawaman min aish, sehingga dia mendapatkan eh, tunjangan untuk kepentingan hidup. Fama siwahunna minal mas'alati la qabisatu ya qabisatu suhtun. Selain yang tiga itu dari meminta-minta, wahai qabisah, adalah pelit. Apa maksudnya? Selain yang tiga, dia minta-minta, padahal dia punya. Itu mah pelit namanya. Ya'kuluhu sahibuhu suhtan. Dia makan. Padahal dia nggak perlu minta sedekah. Ada yang dia makan. Minta juga. Itu namanya pelit. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Coba Pak catatan kaki Pak. Nih, qauluhu salasah bitanwin. Rajulin bil jari badal min salasah. Au birrafin bitakdir ahaduhum. Tahammala ayhamala wa takaffala. Artinya menanggung beban. Hamalah bifathil ha wa takfif. Oh, hamalah wa takfifil mim. Almal yatahammaluhul insan wa yatakaffaluhu an ghairihi. Alhamalah yaitu almal. Harta yang ada pada seseorang dan dia, harta itu bukan punya dia, punya orang lain yang dia jaga. Mislu ayyatahammala an ghairihi dainan au apa itu? Audiyah. Hal itu bisa terjadi seperti halnya seseorang menanggung utang orang lain atau diat orang lain. Biasa. Au yusolihu bimalin baina ta'ifatain. Atau dengan uang itu dia bertindak untuk mengislah antara dua pihak. Summa yumsiku.
Anil imsak minal imsak. Ayam tani. Jangan minta terus maksudnya tadi. Jaihah ay afah samawiyah au ardiyah. Kalbardi. Jaihah yakni derita. Baik yang jatuh dari langit, hujan, banjir. Ardiyah. Atau justru ada apa itu? Jebol tanggul gitu. Kalbardi. Seperti kemudian dingin kalau hujan. Walgharki tenggelam. Walharki kebakar. Ijtahat ahlakat. Kewaman. Kewaman. Kewaman itu soko guru ya. Modal hidup. Bikasil qaf. Mayakumu bihajatihi yang bisa memenuhi kebutuhannya wasadi khulatihi sama memenuhi kebutuhan. Al-hija bikasil ha maksuron akal. Sohat bidommin fasukun suhat ay suhtun ya, haram bisuhtil barakah haram suhtun. Iya, kembali ke teks sekarang. 30 ya, 30. Ini dia. Kata Nabi, innal mas'alata la tahillu illa li'adin salasah. Minta-minta nggak boleh, ya, kecuali yang tiga. Yang pertama, seseorang yang menanggung beban. Fahalat lahul mas'alah. Maka dia boleh minta. Hatta yusibaha. Sampai dia dapat. Summa yamsik. Ayumsik. Kemudian udah dapat besok jangan minta lagi. Warajulin asabat hujaihah mendapatkan kesulitan ijtahat malahu yang menghabiskan uangnya fahalat lahul masalah boleh tuh minta-minta hatta yusibak kawaman min ais sehingga soko guru kehidupannya habis udah nggak ada yang dijual lagi. Kemarin masih ada yang dijual. Ada cincin, ada gelang, ada tanah, ada kontrakan, sampai kejual. Ya, lakad asabat fulanan fakoh. Sehingga si fulan tadi miskin. Fahalat lahul masalah. Maka halal. Boleh dia minta-minta. Hatta yusiba kawaman min aish. Sehingga dia apa namanya kehabisan kehidupan gitu. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhtun. Selain itu minta-minta hukumnya haram. Yakuluhu sahibuhu suhtan. Berarti yang meminta-minta terus dapat dia memakan barang yang haram. Selesai. 631 Wa'an Abdul Muttalib Ibni Rabi'ah Ibni Haris radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata la la tambagi li ali Muhammad. Sedekah tidak boleh kepada keluarga Nabi Muhammad. Innama hiya awsakh annas. Sebab sedekah itu kategorinya kotoran manusia. Kita bahasanya daki. Makan makan tuh daki gitu. Wa fi riwayah wa innaha la tahillu li Muhammad wa li ali Muhammad. Sedekah atau zakat tidak boleh disalurkan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Eh iya. 632 An Jabir Ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu qala
Masyaitu ana wa wa Utsman ibn Affan. Oh, Ibnu Affan. Ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulna. Kata Jabir bin Mut'im, dia berkata, aku pergi atau datang bersama Utsman ibnu Affan kepada Nabi Muhammad. Fakulna. Lalu kami bilang, ya Rasulullah, a'taitu banil Muttalib min khumus. Saya sudah beri keluarga Banil Muttalib seperlima. Coba berikutnya, Pak. Apa itu? Khaybar. Jadi ghanimah pada perangan Khaybar. Terus apa Pak? Ketutup. Wa tarikatina. Tarikat warisan. Wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidah. Kami dan mereka berada dalam satu atap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid." Bani Muttalib, Bani Hashim itu sama satu keluarga. Ini memberi informasi bahwa kita nggak boleh mengeluarkan zakat. Ini zakat ini konteksnya, ya, kepada keluarga kita yang ada di bawah tanggungan kita. Ada orang tua mau udah nggak punya apa-apa, miskin, ayah atau ibu, tapi dia di bawah tanggungan kita. Emang tinggalnya juga di situ, atau tinggalnya di tempat lain berbeda, cuma kehidupannya ditanggung sama si anak. Maka anak nggak boleh memberi zakat ke situ. Coba Pak, kita lihat catatan kaki Pak. Barangkali ada yang penting. Itu dia tuh, 633. 632 dulu kali ya. Nah, eh, ini dia, benar tadi. Kalau dari atas kali ya. Oh, nggak mungkin lah. Tuh tadi udah kelewat tuh. Qauluhu, kayaknya betul. Oh, oh iya ini. Ausakhan nas, kotorangan manusia. Yang 232. Min min khumusi Khaybar. Khumus bidhammatain ma yu'khazu qabla qismati malil ghanimah sahman lillah wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi dalam hadis tadi ada min khumus Khaybar. Humus dua-duanya dhamma kha sama sin. Apa itu yang diambil sebelum pembagian ghanimah? Sahman lillah wali rasulihi, sebagai bagian dari saham Allah dan Rasulnya, wa lidil qurba, para kerabat, anak yatim dan para miskin ibnu sabil. Itu min khumus Khaybar. Wa nahnu wahum ay banu al-Muttalib bimanzilat wahidah fil qarabah, sama dekatnya. Wadhalika li anna Utsman bin Affan Abdus Syams bin siapa ini? Abdus Syams bin Ab, Abdi Manaf wa apa bisa gedein dikit nih ya? Wa Jubair apa Jabir min Bani Naufal bin Abdu Manaf. Wa huwa akhwan li Hashim bin Abdi Manaf. Duanya adalah saudara
dari Hashim bin Abdul Manaf. Kama anna diangkat dikit. Terus kama anna Abdul Muttalib bin Abdi Manaf kadzalik. Fasara haula'i salah Abdus Syams wa Naufal wa Muttalib sawa'un fil qarabah ma'a Hashim. Fa idza istahaqqa auladul Muttalib li ajlil qarabah fayambaghi ay yastahiqqa aulad Abdus Syams wa Naufal aidan. Mereka keturunan yang sederajat dalam konteks sedekah. Kalau ada salah satu yang dapat, maka yang lain juga berhak juga. Itu maksudnya. Innama Banul Muttalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Kalau dari Bani Muttalib dapat, Bani Hashim ya dapat. Karena dia sederajat. Kalau enggak, ya enggak. Listimrarihim alal mualat fil jahiliyah wal Islam. Karena Islam mereka berkelanjutan. Maksudnya dari zaman jahiliyah sampai zaman Islam. Mana dia? Duna ghairihim yang lain enggak. Fahum yusyarikuna fi sahmi zawil qurba wa duna ghairihim. Mereka terkategorikan pada apa namanya? eh, terkategorikan sebagai kerabat ya, sama. Wa in kanu fin nasabi sawa, meskipun nasabnya sama, wa innama adkhalal musannif hadzal hadis fi hadzal bab. Maka musannif menyebutkan hadis ini dalam bab ini ala anna banil muttalib yusyarikun bani Hashim fi tahrimiz zakat. Banul Muttalib dan Bani Hashim memiliki kesamaan dalam konteks haram menerima zakat. Hadal hadis fi hadal bab litambih. Hadis ini dalam bab ini menjadi peringatan ala anna Bani Muttalib yusyarikuna Bani Hashim fi tahrimiz zakat. Bahwasanya Bani Muttalib dan Bani Hashim sederajat sama kedudukannya dalam konteks haram menerima zakat. Iya, selesai. Coba kembali ke TikTok, TikTok. Itu barangkali ada yang mau tanya dulu boleh. Ya, Bu Fauziah deh, Bu Fauziah dia Ya mustahik, kan, komennya yang 630 kan? mustahik zakat apa bukan deh? Iya, saya mustahik. Enggak, kelihatannya enggak. 630 kan? 6.30, silakan coba Pak Oke. Jamal dibuka 6.30, turunin 6.33. Iya, siap. Silakan Bu. Masih keder itu. Kedernya salah sendiri nggak pakai keder. Innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasah. Minta-minta nggak boleh kecuali salah satu yang tiga. Rajulin tahammalah hamalah fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha. Ada orang bebannya banyak, beban kehidupan. Tuh tahammalah hamalah. Sampai-sampai berkekurangan. Kenapa? Fahallat lahul masalah. Maka dia boleh minta hatta yusibaha sampai mendapatkan. Summa yumsik. Udah dapat mah udah, jangan terusin. Dapat tuh cukup gitu. Yang kedua, rajulin asabat hujaihah, seseorang yang tertimpa suatu musibah.
membuat hartanya habis. Ittahat malahu, melampaui batas kemampuan uangnya. Fahalat lahul masalah. Hatta yusibaha. Tuh. Boleh dia minta sampai dapat. Hatta yusibaha qawaman min aisin. Sehingga dia mendapatkan bekal kehidupan yang dibutuhkan. Warajulin asabathu faqoh. Ada orang tertimpa kefakiran. Hatta yakuma salasatun min dawil hija min qaumihi, sehingga ada orang-orang yang berakal sehat tuh hijah kaumnya datang kepadanya. Mm-mm. Asobathu faqoh hatta yakum salasatun min dawil. Laqad asobat fulanan faqotun. Dia datang, terus dia berkata, si Fulan tertimpa kemiskinan gitu lah. Fahalat lahul masalah, maka dia boleh minta-minta. Hatta yusiba qiwaman min aishin. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah suhat. Suhtun. Suhtun, haram. Minta-minta selain yang tiga tadi, hukumnya haram. Nggak boleh minta. Iya, ada lagi Bu Roisa. Ayo. Ya, ini dua hadis lagi, Ustaz. Ini enam, Ya, dua hadis lagi, enam tiga boleh, tiga. boleh. Iya. 33 ya, 633 ya. Ya. Wa Nabi Rafi' radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ala sadaqah min Bani Makhzum, membagikan sedekah kepada Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi', maka Mahzum berkata kepada Abi Rafi' yang diutus Nabi, apa ini? Ishabni fa innaka tusibu minha. Faqala la, hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'aluhu fa'atahu fas'alahu faqala maulal qaum min anfusihim wa inna la tahillu lana as-sadaqah. Oh iya. Nabi mengutus seseorang membagikan sedekah kepada Bani Makhzum. Kemudian Bani Makhzum berkata kepada Abu Rafi yang utusan Nabi tadi, ya, Ishabni, temenin aku. Fa innaka tusibu minha, sebab engkau itu dapat bagian dari zakat. Faqala la, ndak bisa. Hatta atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua datang kepada Nabi. Fa'as'aluhu, kata Abi Rafi', aku tanya terus Nabi. Aku tanya. Fa'atahu fasa'alahu faqala. Ditanya maka Nabi menjawab. Maulal qaum min anfusihim. Budak kaum yang wajib memberi, maksudnya haram menerima, itu juga termasuk. Termasuk. Faqala li Abi Rafi ishabni fa innaka tusibu minha. Faqala la, hatta atan Nabi SAW fa'as'aluhu fa'atahu fasa'alahu faqala
maulal qaum min anfusihim. Paham maksudnya? Ada keluarga kaya, punya pembantu, punya apa namanya? Punya budak. Maka budaknya dinisbahkan kepada tuannya. Ada seseorang bernama siapa ini? Abu Rofi. Yang satu lagi namanya siapa ini? Bani Makhzum. Seseorang dari Bani Makhzum. Abu Rofi termasuk orang yang mendapatkan sedekah. Sementara Ibnu Makhzum tidak. Ibnu Makhzum pengen dapat. Minta temenin sama Abu Rofi. Ya, minta temenin. Abu Rofi nggak mau. Saya termasuk orang yang nggak boleh. Nah, si Anda nih memanfaatkan Bani Maksum. Abu Rofi nggak mau. Nanya dulu ke Nabi ya. Tanya ke Nabi. Hatta atayan Nabi itu. Dia datang Nabi tanya. Fa'as'aluhu. Aku tanya. Fa'atahu fasa'alahu. Faqala maulal qaum. Nah ini namanya husnul ta'lil. Bukan husnul ta'kidul madah bima yusbihuz zam. Maulal kaum min anfusihim. Maula tuan. Tuan ya. Oh bukan, budak. Budak seseorang itu bagian dari dirinya. Wa inna la tahillu lana as-sadaqah. Oleh karena itu kami tidak halal mendapatkan sedekah. Apa maksudnya? Ada pembagian hadiah, sedekah, bantuan sosial di sebuah kelurahan. Ada keluarga-keluarga yang boleh berhak, ada juga yang tidak berhak. Eh, yang berhak ini minta bantu. Yang tidak berhak ini minta bantuan sama yang berhak. Temenin aku dong. Kamu kan berhak dapat. Siapa tahu nanti aku juga jadi dapat. Gitu ceritanya. Terus yang dimintai bantu, enggak, saya tanya Nabi dulu. Tanya Nabi. Maka Nabi menjawab tuh, maulal kaum min anfusihim. Budak seseorang itu bagian dari dirinya. Iya. Wa inna la tahillu lana sadaqah. Dan kami tidak boleh menerima sedekah. Eh, hadis 634. Wa an Salim ibni Abdullah ibni Amr. Umar an abihi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin Al-Khattab al-ata. Rasulullah memberi pemberian kepada Umar bin Khattab. Fayaqul. Maka Nabi berkata, A'tihi afkhara afkhara minni. Kata Umar, berikan kepada orang yang lebih fakir dariku. Fayaqulu. Nabi berkata, khuzhu. Apa itu? Fatamawwal hu. Ambil. Kan jadi engkau punya uang, berharta. Autasadak bihi. Atau setelah itu kau sedekahkan. Wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrif wala sa'il fakhuzhu. Harta semacam ini yang datang kepada engkau sementara engkau itu tidak minta, fakhuzhu, ambil. Wa mala wa ma wa malan fala tattabi'hu nafsak. Dan terkait dengan harta yang engkau minta-minta, maka jangan kau ikuti nafsumu. Apa maksudnya? Oh, minta lagi ah. Apalagi lagi anu nih, dia dihormati. Ah, minta lagi ah, minta lagi. Padahal dia tidak berhak. Ini memberi kesimpulan kalau tidak minta tapi kita dikasih, ambil gitu. Ya, demikian Pak Jamal. Mudah-mudahan ya tambah kuat
pemahaman terkait sedekah. Yang nggak boleh minta-minta. Boleh minta dengan catatan tadi. Iya. Wallahu a'lam bishawab.